Mudah-mudahan kita bisa ramai nanti. Pak Wi ya, Pak Wi. Pak Hermawan, tolong saya minta link YouTube-nya. Mana Bendang? Saya minta link YouTube-nya ya. Minta apa? Saya minta link YouTube. Atau saya langsung buka Bakaba aja. Langsung aja. Buka Bakaba aja, Bu. Iya. Pak Iwan yang mimpin. Ini Udah Bakaba channel aja, Bu. gimana? Oh iya ya, saya buka. Langsung Bakaba channel. Iya. Aduh, woi, ya lah. Capek lah. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, jam sudah menunjukkan pukul 8.10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan saudara yang saya hormati, pada malam ini kita berjumpa kembali dalam diskusi virtual Forum Wacana yang diselenggarakan oleh Bakaba.co, kemudian Portal Bangsa Institut, dan Kantor Hukum Sahati, serta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada malam ini tema yang kita angkat adalah etnomatematika dalam budaya Minangkabau. Sudah hadir bersama kita dua orang narasumber yang kapabel di bidang ini. Yang pertama adalah Ibu Endang Sulistiowati MPD, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Rozi Fitriaza MPD, dosen UIN Imam Bonjol Padang. Beliau kedua ini sama-sama dosen UIN. Mudah-mudahan dalam diskusi kita nanti banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan terkait dengan tema pembahasan malam ini. Ibu-ibu, Bapak-bapak, supaya lebih jelas apa yang dimaksud dengan etnomatematika dalam budaya Minangkabau ini, walaupun mungkin kita sudah mencoba bertanya kepada Mbah Google terkait dengan tema ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan baru dan sekaligus ada upaya membangun paradigma baru terkait dengan peran dari sebuah kebudayaan kultural dalam rangka mengkaji, mendekatkan studi-studi pengetahuan yang sulit dipahami oleh masyarakat kita, kemudian karena menggunakan bahasa-bahasa lokal, ini akan menjadi mudah bagi para pelajar kita nantinya. Tentu ini akan bermanfaat bagi kita bersama, tidak saja hanya bagi mahasiswa, tidak saja juga hanya bagi pelajar, bagi kita juga praktisi sosial di tengah-tengah masyarakat, bisa bermanfaat diskusi kita pada malam ini. Untuk narasumber, kita beri waktu selama 20 menit masing-masing nanti untuk menyampaikan apa itu etnomatematika dalam budaya Minangkabau. Walaupun dari dua narasumber kita ini, satu dari Jogja, kemudian satu lagi dari Padang, saya yakin akan bisa menemukan entry point dari inti pokok persoalan yang kita diskusikan pada malam ini. Baik, untuk yang pertama kita minta kepada Ibu Endang Sulistiowati MPD untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau terkait dengan diskusi kita pada malam ini. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Irwan. Bapak Ibu peserta webinar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelum saya menyampaikan materi tentang etnomatematika, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Windra Yunaldi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut bergabung di dalam forum ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rozi Fitrija. Tidak disangka ternyata kita bertemu di dalam forum ini ya Bu Rozi. Lalu yang ketiga, terima kasih secara khusus juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Hermawan yang telah mengenalkan saya di dalam forum ini, yang telah membawa saya terperosok masuk ke dunia yang sama sekali sebenarnya sangat asing buat saya awalnya ya. Sekedar pengenalan sedikit, sebenarnya saya awalnya adalah orang matematika murni karena saya S1 saya adalah matematika, di mana mungkin matematika murni itu amat sangat jauh dari kehidupan nyata, karena matematika yang benar-benar matematika murni seperti yang saya pelajari itu bisa dikatakan berada jauh di awang-awang begitu. Nah, tapi karena saya diminta untuk mengajar di pendidikan, akhirnya sedikit demi sedikit saya belajar ke pendidikan. Lalu suatu saat saya ternyata harus bergabung di komunitas para budayawan begitu. Tapi itu ternyata juga tidak terlalu jauh dari matematika. Saya mohon izin share screen ya. Boleh, silakan Bu. Ya, sudah bisa dilihat mudah-mudahan. Sudah bisa Bu, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, di sini sedikit pengenalan nama saya dan juga nanti apa yang akan kita sampaikan mengenai etnomatematika. Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang melatar belakangi mengapa etnomatematika itu muncul begitu. Karena sebenarnya matematika itu bukanlah sesuatu yang asing dengan keseharian kita, karena pada dasarnya matematika itu adalah aktivitas atau kegiatan manusia. Dan juga matematika itu sebenarnya adalah hasil produk budaya gitu. Matematika itu bukan sains, tapi hasil budaya, hasil akal budi manusia. Jadi sebenarnya kalaupun saya yang dari matematika bergabung dengan Bapak Ibu dari kelompok budayawan, itu seperti apa ya? Seperti saya bukan sesuatu yang sangat jauh gitu, bukan sesuatu yang asing, karena sebenarnya matematika itu adalah budaya. Nah, maka muncullah istilah etnomatematika yang berasal dari kata etno dan matematika, di mana etno adalah artinya budaya dan matematika adalah suatu aktivitas matematika. Nah, yang melatar belakangi juga yang lain adalah beragamnya budaya Indonesia yang perlu dikenalkan kepada siswa sejak dini. Dan juga dengan etnomatematika ini diharapkan akan memperlihatkan kepada siswa bahwa keberadaan matematika itu ada di sekitar mereka dan bukanlah sekedar angka-angka dan rumus-rumus yang jauh dari kehidupan mereka. Nah, etnomatematika sendiri itu pertama kali dipopulerkan oleh Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977. Nah, etnomatematika ini keberadaannya kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat karena matematika yang muncul di dalam yang berada di masyarakat itu seringkali terlihat sangat sederhana dan jauh dari bentuk formal matematika sekolah. Jadi kalau kita misalnya melihat sebuah bentuk suatu wadah gitu, atau kita melihat rumah gitu, bentuk rumah apapun bentuknya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada matematika di situ. Ya.
karena tidak ada rumus-rumusnya dan juga tidak ada angka-angkanya, sehingga kadang-kadang dianggap itu bukan matematika begitu. Nah, etnomatematika sendiri dari objek kajiannya itu ada bermacam-macam, dan ini hanya beberapa contoh di antaranya, yaitu yang pertama, objek kajian etnomatematika itu bisa berupa artefak atau suatu bangunan. Kalau di Minangkabau bisa berupa rumah gadang, istana pagaruyung, jam gadang, candi, dan lain-lain. Banyak sekali. Yang kedua, objek wisata. Misalnya ada Pantai Carocok, Jembatan Akar Bayang, dan lain-lain. Dan juga termasuk aktivitas masyarakat, silat, tarian, permainan tradisional, sistem jual beli, misalnya sistem jual beli Marosok yang ada di Solo, itu juga. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkeliling Sumatera Barat selama kurang lebih 7 hari gitu, dan saya sempat melihat semuanya ini ya. Pantai Carok sudah saya kunjungi, Jembatan Akar Bayang sudah, banyak sekali, hampir seluruh Sumatera Barat sudah saya kelilingi. Ya. Lalu selain itu, objeknya bisa juga berupa hasil kerajinan, batik, sulam, tenun, anyaman, dan sebagainya. Makanan khas juga bisa, dan juga gagasan yang bersifat abstrak, misalnya sistem bilangan, sistem warisan, kalender tradisional, satuan panjang, luas, volume, berat, waktu, dan seterusnya. Saya yakin walaupun saya kemarin untuk yang gagasan saya belum sempat mengeksplor, tapi saya yakin di Minangkabau pasti ada ya, karena secara rata-rata hampir seluruh masyarakat itu memiliki gagasan-gagasan yang bersifat abstrak yang itu bernilai matematis. Jadi pasti di situ ada sistem kalender tradisional, ada sistem bilangan tradisional, ada ukuran-ukuran panjang, ada ukuran volume, ada ukuran berat yang juga masih bersifat tradisional yang hanya berlaku di daerah itu saja. Nah, kalau tadi itu objek kajiannya, nah objek matematisnya apa yang bisa kita kaji? Objek matematisnya, jadi dari berbagai objek kajian etnomatematika tadi, ada beberapa objek matematis yang bisa kita munculkan. Yang pertama, konsep geometris, ya. Karena pada dasarnya matematika sekolah itu hanya terdiri dari beberapa objek matematis saja, ya, geometri, bilangan, aljabar, dan beberapa yang lain. Nah, objek matematis yang pertama ini bentuk geometris. Jadi dari objek-objek budaya tadi kita bisa melihat bagaimana bangun datarnya dan juga bagaimana bangun ruangnya. Yang kedua, konsep matematikanya sendiri. Jadi misalnya ada operasi bilangan, ada aljabar, kalkulus, dan sebagainya. Bisa juga berupa konsep bilangan, misalnya sistem notasi, sistem bilangan, nilai tempat, modulo, dan lain-lain. Bisa juga berupa pola, pola bilangan, pola bentuk geometri, pola warna, dan lain-lain. Nah, dalam penelitian etnomatematika, biasanya data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, mewawancarai informan ataupun subjek penelitian, dokumentasi berupa foto dan dokumen-dokumen yang mungkin sudah ada, dan juga catatan lapangan. Nah, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran? Etnomatematika dapat diaplikasikan dalam pembelajaran sebagai yang pertama, untuk apersepsi atau pendahuluan atau starting point. Jadi sebelum guru memulai pembelajaran, guru dapat menyampaikan dulu hal-hal yang terkait budaya. Misalnya menceritakan tentang rendang atau menceritakan tentang tarian tertentu atau menceritakan tentang suatu bangunan tertentu. Lalu dari situ dimunculkan materi matematika yang akan diajarkan.
Nah, bisa juga dalam konteksnya, misalnya objeknya rendang, tapi objek matematisnya adalah perbandingan bilangan atau volume misalnya. Lalu bisa juga konsep matematis yang ada di dalam objek tersebut, misalnya sistem-sistem bilangan yang atau bagaimana kode-kode bilangan yang digunakan dalam jual beli hewan ternak dengan cara marosok misalnya begitu. Itu berarti konsep matematisnya memang yang akan dipelajari. Berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh ya. Misalnya di sini contoh yang pertama adalah bangunan. Nah, di sini untuk etnomatematika, bangunan atau artefak itu bukan harus bangunan-bangunan yang lama atau bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan yang bersejarah, tetapi bisa juga bangunan-bangunan yang relatif baru. Misalnya ini bangunan yang ada di Pantai Carojo, itu bisa juga ya. Tapi jika guru-guru akan mengenalkan budaya yang ada sekaligus mempelajari sejarah yang ada di suatu daerah, lebih bagus lagi kalau bangunan-bangunan yang diambil adalah bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah. Misalnya di sini waktu saya ke Pantai Carojo ada suatu bangunan yang berbentuk seperti itu yang ada di gambar ini. Nah, buat orang yang bukan matematika mungkin hanya akan memberikan komentar, oh bentuknya bagus ya, gitu. Tapi buat saya yang orang matematika, ini bisa jadi objek belajar ini, gitu. Komentarnya beda ya. Nah, di sini di Pantai Carojo ini ada suatu bangunan yang bentuknya seperti ini yang menurut saya sangat unik, gitu. Karena bentuknya di situ adalah berupa bentuk segi 6 yang mendatar ini, dan di atasnya ada bentuk segi 6 yang berbentuk limas. Nah, dari sini potensi matematis apa yang ada di situ? Tuh. Nah, kita bisa lihat di situ pada gambar tadi itu ada konsep-konsep atau potensi-potensi matematis yang dapat digunakan di dalam pembelajaran. Misalnya yang pertama, bangun data segitiga. Nah, dari bentuk segitiga yang ada pada gambar tadi, guru dapat mengajarkan mengenai konsep segitiga, panjang sisi, luas, maupun keliling segitiga. Begitu juga bangun datar segi 6. Di situ kita bisa pelajari konsep segi 6, panjang sisi, keliling, luas segi 6. Ya. Seperti misalnya ini kita berikan kepada siswa SD, misalnya begitu ya. Di SD itu belum pernah ada materi mengenai luas segi 6 begitu. Tapi dengan melihat bentuk segi 6 secara langsung dan kita dapat membagi segi 6 itu menjadi beberapa bagian, dapat diperlihatkan kepada siswa bahwa segi 6 itu dapat merupakan gabungan dari 6 buah segitiga, dapat juga merupakan gabungan dari 2 trapesium, dan sebagainya. Merupakan gabungan dari 2 jejer ginjang, gabungan dari 2 belah ketupat, itu sebenarnya bisa juga ya. Nah, di situ ada juga 5 segi 6, sehingga nanti siswa selain mengenal bentuk 5 segitiga, mengenal 5 segi 4, juga akan mengenal bentuk 5 segi 6. Nah, di dalam bangunan itu juga ada balok dan volume gabungan dari bangun ruang. Seperti misalnya kita lihat di sini, ini adalah bentuk balok. Sehingga nanti dengan bentuk nyata seperti ini, siswa akan paham bahwa bentuk balok itu ada bermacam-macam dan tidak hanya seperti yang ada di buku. Begitu juga bentuk ini, ya bentuk ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini juga merupakan gabungan dari 2 buah balok, sebenarnya begitu. Nah, salah satu keuntungan jika kita menggunakan benda nyata sebagai sumber belajar, siswa akan dapat memahami bagaimana bentuk geometri itu secara seutuhnya atau secara konkret gitu. Karena banyak penelitian yang
menyampaikan bahwa kemampuan geometri siswa itu masih cukup rendah begitu. Sehingga diharapkan dengan mengajarkan geometri dari benda konkret, siswa akan lebih paham objek-objek geometri yang mereka pelajari di matematika. Itu tadi contoh pertama dari Pantai Coroco. Yang kedua, ini ada juga corak kain songket yang kemarin saya ambil dari suatu toko kerajinan di Sawah Lunto. Nah, dari kain songket ini apa potensi matematika yang bisa kita munculkan? Kita lihat. Nah, di bentuk-bentuk atau gambar atau corak kain songket ini sebenarnya ada beberapa bentuk matematis. Kita lihat di sini ada bentuk segitiga, ya. Ada segitiga besar, ada segitiga kecil. Ini juga sebenarnya merupakan suatu bentuk segitiga, gitu ya. Ini juga sebenarnya merupakan suatu bentuk persegi panjang, gitu ya. Ini juga sebenarnya merupakan bentuk suatu elips. Ya, yang kecil ini juga suatu bentuk elips. Ya, ini elips yang lebih besar, ini elips yang lebih kecil. Ini segitiga dan ada segitiga yang berkebalikan. Nah, dari sini ini semuanya adalah potensi-potensi matematis yang dapat kita manfaatkan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ada segitiga sama kaki, ada simetri lipat. Jadi bentuk bunga tadi itu sebenarnya ada simetri lipatnya di situ, ada bentuk elips. Dan juga ada transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perbesaran. Di mana kita bisa lihat, nah kita lihat di sini, ini adalah pergeseran dari segitiga yang ada di sini bergeser ke sini. Nah, secara matematis, suatu bangun datar yang digeser itu ukuran dan bentuknya tidak akan berubah seperti ini ya. Lalu ada juga pencerminan, gitu. Pencerminan itu kalau misalnya ini dibuat bentuk segitiganya, ini juga dibuat bentuk segitiganya, maka kalau ini digeser ke sini, nah ini akan menjadi suatu bentuk pencerminan segitiga, ya. Atau ini juga dalam bentuk ini adalah garis atau sumbu simetrinya, begitu, ya. Nah, dilatasi atau perbesaran bisa kita lihat dari elips yang besar dan elips yang kecil. Jadi elips yang besar lalu digeser gitu menjadi di sini, lalu diperkecil menjadi elips yang ada di sini. Gitu. Nah, itu beberapa potensi matematis yang ada di dalam corak kain songket dari aspek geometri. Apakah ada dari aspek bilangannya gitu? Di sini nggak kelihatan ada aspek bilangannya ya, tapi sebenarnya itu bisa kita ambil aspek-aspek bilangan dari corak kain songket ini. Misalnya, kita dari situ misalnya selembar kain songket, mudah-mudahan saya tidak salah memberikan ukuran ya, saya lupa ukurannya berapa. Ini saya ambil 3 meter kali 1 meter. Nah, di dalam satu lembar kain songket itu, kita bisa perkirakan atau kita minta siswa untuk menaksir berapa banyak segitiganya, misalnya gitu, ya. Lalu kita juga bisa minta siswa untuk memperkirakan banyaknya corak ini. Ya, ini katanya corak ini namanya itiak pulang petang gitu. Ya, berapa banyaknya corak itiak pulang petang dalam selembar kain tersebut? Ya. Lalu sebagai konteks ya. Jadi kain songket itu hanya sebagai konteks, itu bisa juga digunakan misalnya untuk menghitung banyaknya biaya yang diperlukan untuk membuat satu setel baju kurung, misalnya begitu. Ya. Nah, contoh yang berikutnya jam gadang. Nah, jam gadang ini secara geometris bentuknya sangat geometris, sangat banyak objek-objek geometris yang dapat kita lihat dari bentuk bangunan jam gadang ini. Ya, ini menjadi suatu objek matematika yang sangat menarik untuk belajar para siswa di sini ya, kelihatan sekali bentuknya. Nah, di sini kita lihat apa potensi matematis yang ada, misalnya
Yang pertama itu ada bilangan Romawi, ya. Di jam gadang itu bilangannya adalah bilangan Romawi. Sehingga kita bisa mengenalkan bahwa bilangan Romawi itu ya memang ada dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu pada zaman dahulu. Walaupun sekarang tidak digunakan sebagai bilangan yang dipakai untuk menghitung karena sistem bilangannya atau sistem nilai tempatnya yang kurang sesuai. Misalnya juga dari situ bisa juga untuk menaksir atau menghitung tinggi jam gadang itu atau tinggi pintu atau tinggi tangga dan sebagainya. Bisa juga untuk menaksir atau menghitung luas tembok bagian sisi ini, luas tembok sisi bagian itu, luas tembok yang di kotak-kotak warna coklat dan hitam dan seterusnya ya. Bisa juga untuk menaksir atau menghitung jarak. Misalnya seorang anak berdiri di suatu tempat dan diminta untuk menghitung kira-kira jarak kamu dari tempat kamu berdiri sampai di jam gadang itu berapa meter, misalnya begitu. Lalu ada juga luas persegi panjang yang dilubangin. Di situ ada bentuk-bentuk persegi panjang yang ada lubang-lubang anginnya, sehingga bisa juga itu menjadi suatu objek untuk dipelajari. Ya. Ada juga di situ bentuk trapesium yang merupakan gabungan dari persegi panjang dan segitiga. Ada juga bentuk kubus dan balok yang bisa menjadi objek belajar volume dan luas permukaan. Ada juga bentuk-bentuk gabungan dari bangun ruang, misalnya tangga, ya. Sehingga dari situ diharapkan pada saat siswa mempelajari objek-objek geometri, mereka melihat sesungguhnya bagaimana benda itu dalam keseharian mereka. Banyak sekali sebenarnya objek-objek atau bangunan-bangunan yang bisa menjadi sumber belajar matematika. Misalnya ini ada Suro Nagari di Lubuk Baik, ada juga Marosok atau sistem jual beli sapi yang ada di Solo. Saya kemarin juga sempat berkunjung ke sini dan saya juga sudah dijelaskan bagaimana sistem bilangan yang mereka gunakan, tapi sepertinya saya masih harus mempelajarinya lagi. Saya belum terlalu lihai untuk menggunakannya. Nah, ini pun ya yang merupakan peninggalan alam, ini juga sebenarnya bisa menjadi objek belajar matematika juga, jembatan akar bayang yang ada di Painan. Misalnya bisa kita gunakan untuk apa jembatan akar ini? Misalnya kita bisa menaksir tinggi atau panjang menara apa ya, tiang yang ada di sampingnya itu yang digunakan untuk mengikat agar jembatan itu tidak roboh ya. Bisa juga untuk menghitung tinggi tiang dan panjang jembatan dengan menggunakan trigonometri. Jadi diukur berapa kira-kira besar sudutnya sehingga dari situ bisa diperkirakan berapa panjang jembatan itu. Lalu perhitungan sudut-sudut yang ada di situ bisa juga sebagai konteks perhitungan panjang atau harga atau biaya besi konstruksi yang digunakan dalam membangun tiang yang ada di samping jembatan itu. Ya. Nah, ini yang berikutnya mudah-mudahan nanti saya nggak terlalu banyak ya. Ini yang sangat terkenal dari Padang adalah rendang. Ini pun sebenarnya juga bisa menjadi suatu objek matematis yang sangat menarik. Apa yang ada di situ? Misalnya, bagaimana perbandingan bahan dan bumbu rendang? Misalnya, perhitungan waktu, proses membuat santan, bumbu memasak, dan seterusnya. Konversi satuan waktu, satuan berat, satuan volume itu juga suatu potensi matematis yang bisa dimunculkan. Luas permukaan bola dari bentuk buah kelapanya, volume bola dari buah kelapa, volume daging kelapa. Jadi bisa juga dihitung daging kelapanya itu volumenya berapa gitu. Secara matematis bisa dihitung dengan menggunakan integral atau menggunakan geometri bangun ruang yang biasa. Nah, kemarin waktu di UIN Imam Bonjol, saya sempat bertemu dengan mahasiswa.
Waktu itu saya ketemu dengan mahasiswa dari program studi PGMI, karena saya di UIN Sunan Kalijaga juga mengajar di program studi PGMI, sehingga sekalian ketemu dengan teman-teman yang ada di sana begitu. Nah, pada saat itu saya memberikan beberapa soal terkait dengan rendang. Saya ingin melihat bagaimana reaksi mereka jika diberikan soal yang konteksnya sangat dekat dengan kehidupan mereka. Nah, ada 3 buah soal yang saya berikan. Untuk soal nomor 1, ini sesuatu yang sangat menarik karena saya bukan berasal dari Padang gitu ya, sehingga saya waktu membuat soal itu begini, jika waktu yang dibutuhkan untuk memasak 1 kilogram rendang adalah 3 jam, perkirakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk memasak 20 kilogram rendang. Nah, waktu soal ini saya berikan kepada mahasiswa saya yang ada di Jogja, mereka langsung menghitung aja 3 jam kali 20 kilo gitu, tanpa melihat konteksnya, karena mungkin mahasiswa di Jogja tidak tahu konteks memasak rendang. Tetapi di mahasiswa di Padang sangat menarik waktu memberikan respon terhadap soal ini. Antara lain, mereka menjawab begini, di tempat kami tidak pernah memasak 1 kilogram rendang, begitu. Kami memasak pasti minimal itu 2 kilo. Nah, itu sesuatu yang saya juga salah waktu itu memberikan pertanyaan ya. Nah, lalu mereka juga menjawab begini, kalau 1 kilo itu 3 jam, kalau 20 kilo 60 jam, tapi itu tidak mungkin begitu. Karena kami kalau masak 1 ekor sapi untuk dibuat rendang itu sehari udah jadi gitu. Nah, sebenarnya ini memang sesuatu soal yang bisa dikatakan sebagai soal yang bertipe open ended atau penyelesaiannya bersifat terbuka ya. Jadi siswa atau mahasiswa boleh menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda tergantung alasan yang mereka gunakan. Nomor 2 ini tidak terlalu jadi masalah. Nomor 3 maaf. Nah, nomor 3, nah ini ada sesuatu yang bagus juga ya. Di situ saya berikan pertanyaan. Ini saya konteksnya 1 kilogram daging juga ya. Nah, di sini 1 kilogram daging untuk membuat rendang itu memerlukan 3 buah kelapa yang tua dan besar. Nah, kelapa yang besar itu diameternya kurang lebih 18 cm. Nah, kalau yang ada adalah kelapa yang agak kecil, berapa kelapa yang dibutuhkan untuk membuat 20 kg daging rendang. Nah, kelapa yang agak kecil itu diameternya 14 cm. Nah, di sini ada perbedaan cara menjawab mahasiswa yang ada di Padang dan yang ada di Jogja. Mahasiswa di Padang itu tanpa menghitung mereka udah bisa memperkirakan gitu. Mereka menjawab, Bu, kalau 3 buah kelapa yang besar itu bisa diganti dengan 5 buah kelapa yang agak kecil begitu. Dan ternyata perhitungan itu tidak meleset terlalu jauh dari perhitungan yang sesungguhnya. Mahasiswa kami di UIN Jogja itu juga hasil perhitungannya kurang lebih sekitar pengganti atau dari 3 butir kelapa besar itu adalah 5 butir kelapa yang berukuran agak kecil begitu. Nah, di sini untuk mahasiswa Padang, saat mereka menghitung dan hasilnya berasa kok nggak seperti biasanya ya, gitu mereka akan mempertanyakan, ini kami ada salah di mana ya, kenapa hasilnya seperti ini, begitu. Jadi saat ada yang menghitung 3 kelapa besar itu bisa dikonversi dengan berapa ya waktu itu saya lupa, sekitar 8 gitu kelapa kecil, mereka merasa aneh gitu. Karena kebiasaan 3 kelapa besar itu konversinya adalah 5 kelapa yang agak kecil begitu. Nah, dari beberapa contoh ini kita dapat melihat bahwa etno atau budaya itu dapat menjadi suatu sumber belajar yang dekat dengan kehidupan siswa atau mahasiswa kita. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada diskusi yang sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Endang Sulistiawati yang sudah
membahas mulai dari konstruksi bangunan sampai kerendang yang hampir setiap hari dimasak oleh orang Padang. Tapi memang Bu, kalau ketika Ibu masak rendang, dia pernah hitung itu Bu. Yang penting main rasa saja. Kalau ini akhirnya enak juga Bu. Hitung-hitung ya. Jadi yang menghitung itu rasa, bukan angka. Baik, menarik juga. Tadi kayaknya memang perlu juga penelitian lanjut dari Ibu ini tentang matematika merosot ini Bu. Iya, besok ingin saya ke sana lagi ya Pak. Seekor sapi itu tidak pernah salah. Hebatnya lagi Bu, malah tukang kayu di hutan itu dia bisa mengukur kubiknya berapa dengan melihat sudut-sudutnya saja. Tahu dia berapa kubiknya kemudian. Wah, baik Ibu Endang, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita minta kepada Ibu Dr. Rozi Fitriaza untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau terkait dengan tema kita pada malam ini. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara diskusi online ini sehingga kita dapat berbagi ilmu, kemudian nanti berdiskusi tentang yang memang sebuah kajian baru dalam dunia matematika ataupun dalam pendidikan matematika khususnya di Indonesia. Kalau di luar negeri sebenarnya sudah agak lama gitu ya. Begitu juga salam hormat semuanya kepada para Bapak Ibu yang hadir dalam diskusi online ini. Izin untuk share. Sudah kelihatan ya, Ibu Endang? Pak Irwan, iya. Sudah, Bu Rezi. Iya. Baiklah, tadi Bu Endang sudah membahas tentang konteks-konteks yang ada di Minangkabau yang kemudian bisa kita kaitkan dengan pembelajaran matematika di sekolah gitu ya Bu ya. Dan Bu Endang juga sudah melihat beberapa konteks budaya ataupun konteks keseharian masyarakat Minangkabau dan itu bisa kita jadikan konteks dalam pembelajaran matematika agar pembelajaran matematika ini lebih bermakna, kan itu tujuannya. Karena selama ini kan beranggapan bahwa ya seperti tadi ya, tidak ada jauh sekali antara matematika dan budaya seperti itu. Atau kalau saya sendiri yang sudah berkecimpung sekarang tidak terbayang juga sama seperti Bu Endang tadi berkecimpung di dan bergaul dengan budayawan, para ahli manuskrip gitu ya, untuk mendapatkan informasi tentang budaya-budaya yang ada pada suatu kelompok masyarakat gitu. Baiklah, tadi Bu Endang sudah memaparkan tentang etnomatematika, tapi ada juga jadi kita bisa lihat sebenarnya kaitan antara matematika dan budaya ini sudah dibahas sejak lama oleh para sosiolog dan mereka pun ahli matematika gitu ya. Wilder ataupun White sudah membahas mengatakan jadi memang fenomena lahirnya etnomatematika ini dari kegelisahan bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak akan berjalan dengan efektif sebelum kita menggunakan basic budaya dari penduduk asli. Kemudian mereka belum menggunakan kata-kata etnomatematika, tapi istilah-istilah seperti sosiomathematics atau folk mathematics dan sociocultural mathematics itu sudah ada. Penggunaan istilah etnomatematika ini adanya baru tahun di launching itu 1985 oleh yang dikatakan tadi oleh Bu Endang, Bapak etnomatematika adalah De Ambrosio. Itu jadi
mengatakan bahwa program ini untuk menganalisis dan proses produksi, transmisi, ataupun difusi dari pengetahuan matematis pada suatu budaya. Seperti itu. Jadi mengenai etnomatematika sendiri, kita bisa lihat De Ambrosio mengatakan ada etno dan mathematics sebagai pembentuk dari etnomatematika. Budaya itu bisa bahasa, bisa kode, nilai, jargon, makanan, pakaian, ciri fisik dan sebagainya. Ya, sedangkan matematika itu ya meliputi bilangan, pemodelan, pengklasifikasian. Itu menurut Ambrosio. Sedangkan kalau Barton mengatakan lebih spesifik bahwa kita menilai atau mengkaji, jadi etnomatematika ini sebuah studi yang mengkaji sebuah kelompok masyarakat sehingga bagaimana mereka memahami, menggunakan konsep-konsep dan praktek-praktek yang menurut peneliti itu adalah matematika gitu. Nah, itu kalau menurut Barton. Jadi ada kelompok masyarakat, aktivitas ataupun ide secara kognisi yang ada mereka timbulkan, dan menurut ahli peneliti adalah matematika, itu sebuah studi yang dinamakan studi matematika. Sedangkan menurut Rosa and Ore, itu etnomatematika itu adalah irisan dari 3 bidang ilmu, yaitu matematika, antropologi budaya, dan pemodelan matematika. Kemudian dari paparan para ahli tersebut, saya juga coba memberikan rumusan sederhana tentang etnomatematika. Jadi kalau menurut saya, etnomatematika itu adalah sebuah kajian matematika pada wujud kebudayaan. Di sini saya mengambil wujud kebudayaan konsep Kuncharaningrat. Jadi kebudayaan itu bukan hanya artefak atau benda budaya gitu, tapi kebudayaan itu meliputi 3 aspek, yaitu ide, kemudian aktivitas, dan bisa benda budaya atau artefak. Jadi ketiga aspek tersebut sudah menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat tersebut. Itulah yang dikaji oleh para etnomatematikawan. Tadi Bu Endang sudah mengkaji berbagai aspek konteks di Minangkabau yang bisa digunakan, tetapi saya memfokuskan pada ikon Sumatera Barat yang cukup terkenal, yaitu Rumah Gadang. Tapi kajian etnomatematika ini difokuskan pada arsitektur tradisional di sini ya, arsitektur tradisional Rumah Gadang, karena arsitektur tradisional Rumah Gadang ini unik. Dan kalau arsitektur tradisional itu adalah didasarkan kepada unsur kognisi arsitek tradisional dan unsur alam. Artinya kondisi alam sangat mempengaruhi kondisi arsitektur yang dibuat. Ini beberapa rumah gadang mulai dari luhak tanah datar, ini luhak agam dan luhak 50 kota yang masing-masing memiliki kekhasan berdasarkan juga keselarasan mereka. Karena kita mengkaji etnomatematika, maka tentu kita akan melihat aspek matematis pada desain rumah gadang. Yang pertama, kalau Bu Endang tadi ada aspek secara geometri, aljabar, bilangan gitu ya. Tapi saya mengkaji di sini mungkin agak ada jabarannya dari 4 konsep dasar matematika, dan ini adalah jabaran dari Bishop, bahwa yang pertama itu yang kita lihat aspek keruangan atau locating di sini. Ternyata rumah gadang khususnya Luhak Nantigo itu orientasi berdirinya itu adalah yang pertama menghadap aliran sungai, yang kedua adalah sejajar dengan aliran jalan yang sejajar dengan aliran sungai,
Dan yang ketiga, ini yang biasanya dan pada umumnya adalah menghadap gunung. Dalam hal ini, untuk luha Nantigo, itu adalah menghadap, orientasinya untuk luha tanah datar dan agam itu ada orientasinya menghadap Gunung Marapi. Sedangkan luha 50 kota itu menghadap kepada Gunung Sago. Dan ini sudah diteliti oleh Nakamura, ini jadi mahasiswa arsitektur Jepang pada tahun 2000 ya. Jadi dia meneliti orientasi rumah gadang yang ada, jadi bisa dikategorikan terhadap orientasi arah pembangunan rumah gadang ini membentuk arah tidur rumah gadang. Jadi namanya di Batipuh itu ada arah tidur Manggantang Padi, di mana arah tidur kita orang di rumah gadang itu adalah antara arah Gunung Marapi dan arah kiblat. Selanjutnya aspek yang dilihat adalah aspek desain atau bentuk. Nah, ini yang paling menonjol dari rumah gadang itu adalah atapnya atau gonjong. Ini yang kental betul dengan matematika. Ini jadi saya desain, saya buat formulasi ini menggunakan aplikasi GeoGebra sehingga memungkinkan nantinya para arsitektur yang modern untuk memperkirakan kalau diinginkan panjang kelengkungan atap berapa, kemudian berapa yang cocok panjang atapnya. Itu formulasi guna persamaan ini. Selanjutnya berkaitan dengan atap tadi, jadi memang sangat spesifik dan penuh perhitungan tukang tuo. Jadi tukang tradisional untuk rumah gadang disebut juga dengan tukang tuo. Jadi kalau ijuk bahan atap itu dari 3 lapisan ijuk. Lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Lapisan tengah ini itu dibuat digulung gitu ya, digulung, nanti di slide berikutnya ada gambarnya. Tujuannya apa? Ketebalan itu supaya kemudian masing-masing bagian itu direkat, kalau menurut tukang tuh yang saya wawancarai itu adalah direkat dengan menggunakan kotoran sapi. Itu tujuannya sangat efektif untuk, maka jarang sekali rumah gadang itu bocor gitu ya. Begitu juga kelengkungan atap yang tinggi secara fisis atau secara fisika juga karena orang tukang tuh sangat memikirkan lingkungan yang ada di Sumatera Barat ini dengan curah hujan yang tinggi dan angin yang banyak atau kencang, maka kelengkungan itu akan membantu supaya hujan itu cepat turun dan dapat mengurai angin. Kemudian pada bagian atap ada istilahnya lae dan kasau, itu dibuat dengan bilah atau papan yang tipis supaya bisa melengkung. Kalau mengenai hiasan pada atap itu ada jadi yang runcing itu sebenarnya itu yang dinamakan dengan gonjong. Hiasan itu pada awalnya memang berupa plat seng yang seperti tanduk kerbau seperti itu. Tapi akan mengalami perubahan gitu. Seiring dengan masuknya Islam, maka muncullah ornamen pada gonjong itu berupa bulan dan bintang. Aspek yang lain juga kita bisa lihat mengenai aspek bentuk itu, mengenai jendela, kemudian kolongnya, hiasan-hiasan pada rumah gadang, kemudian bentuk-bentuk dinding. Jadi kalau dinding depan itu disusun dari papan-papan yang disusun berdiri seperti itu ya. Sedangkan untuk dinding bagian samping kiri, samping kanan, dan belakang itu adalah disebut dengan dinding sasak. Itu terbuat dari bilah dari bambu yang dianyam, dan itu juga memiliki pola biasanya dan kebanyakan itu dianyam 4-4 seperti itu. Dan ini bukan tanpa tujuan kenapa dinding samping kiri dan kanan itu dibuat dari bambu. Itu sangat membuat kenyamanan di rumah gadang. Kemudian juga membatasi agar rumah gadang tidak
dinding rumah gadang yang bagian dalam itu tidak langsung kena dampak hujan. Nah, kemudian yang hiasan-hiasan ini bisa dijadikan, kita lihat kalau seperti yang tadi bisa kita, ini konsepnya bisa digunakan konsep refleksi dalam matematika, ada istilahnya dalam pembuatan ornamen ini. Kalaupun hiasan tonggak seperti ini segi 8 gitu. Begitu juga pada pintu ataupun pintu ini di Luhak Agam ini sudah lama sekali juga rumahnya. Jadi memang ada persegi panjang, ada elip dan juga ada elip, 2 elip gitu. Sedangkan ini adalah pintu kamar dari, tidak terlihat jelas, tapi ini adalah pintu rumah Kampainan Panjang di daerah Balimbiang, itu rumah yang lebih usianya dari 350 tahun. Ini kalau dari segi kita berbicara bentuk ya, ini terdiri dari elips, kemudian buhul atau pemegang pintu itu adalah belah ketupat yang kongruen. Yang kongruen dalam matematika, istilah kitanya itu sama bentuk dan tetapi ukurannya berbeda gitu ya. Yang sebangun dia di sini. Baik, selanjutnya aspek yang ketiga yang saya lihat di sini adalah aspek pengukuran. Jadi yang menariknya untuk membangun rumah gadang itu ukurannya adalah memakai ukuran satuan tidak baku. Kalau dalam materi matematika sekolah, satuan tidak baku namanya. Bisa mulai dari SD sudah diperkenalkan itu. Jadi menggunakan yang dinamakan hasta, eto, dapo, jengkal, ataupun tampuk, dan jari. Seperti itu. Dan ini pada awalnya adalah diambil bagian eto atau hastanya bundukan duang yang akan dibangunkan rumahnya itu. Tetapi seiring masuknya Islam, maka tidak memungkinkan atau tidak dibolehkan orang tukang tuwo itu mengukur gitu ya bundukan duangnya. Maka dipakailah ukuran eto atau bagian badan dari tukang tuwo. Selanjutnya ini yang bagian dari aspek pengukuran. Jadi ternyata di rumah gadang itu kan kalau kita perhatikan masing-masing ruang itu akan berbeda lebar atau lebarnya. Jadi ada sebuah kalau rumah gadang itu ruangannya itu, jadi bagian kolom ya, bagian ruangannya itu kalau dia mengecil makin ke ujung maka dinamakan model pancuang talang. Tapi kalau dia membesar ke ujungnya, jadi silahkan nanti boleh dicobakan, boleh dilihat bagaimana ukuran-ukuran itu. Jadi ada tengah, jadi kan biasanya rumah gadang itu ruangnya ganjil ya. Jadi bagian di tengah, kemudian kalau ada bagian makin ke ujung itu membesar, itu namanya ruang model ruweh tabung. Begitu juga kalau berdasarkan ruang, sekarang berdasarkan lanjar atau bagian lebar dari rumah gadang. Maka kalau tipe rumah Gajah Maharam, kalau Gajah Maharam itu terlihat lebih gadang, lebih besar gitu ya, maka memang ukuran-ukuran lanjarnya itu dibuat lebih besar. Nah, ini rumusannya yang dibuatkan. Karena ini aspek matematis, maka sudah dibuatkan rumusan mengenai bagaimana tipe Gajah Maharam, bagaimana tipe Sitinjau Lawi. Jadi tetap menggunakan satuan tidak baku. Begitu juga untuk tonggak-tonggak rumah gadang itu karena kelengkungan atap itu, jadi bagian parannya itu melengkung, maka tinggi tonggak tidak sama. Dan ini juga berdasarkan wawancara dengan tukang tuwo kita buatkan rumusan matematikanya untuk masing-masing tonggak itu. Selanjutnya ini aspek bilangan. Jadi pada umumnya saya lihat bahwa penggunaan bilangan sering di dalam rumah gadang ini pada penggunaan bilangan ganjil. Seperti juga untuk menentukan besar rumah gadang. Besar rumah gadang itu
salah satu tukang tua memberikan mengistilahkan nama ilmu tajurubah, itu di mana kita harus membuat jumlah panjang, lebar, dan tinggi rumah itu harus ganjil. Jadi kalau dia genap harus ada dikurangi gitu. Begitu juga untuk kita lihat gambar di bawah ini, banyak suatu ruang di rumah gadang seperti tadi saya bilang bahwa harus ganjil, tapi untuk lebar ini bisa ada 3 dan 4 lanjarnya. Kalau di daerah Luha Agam itu 3 lanjarnya. Jadi ada Labuah, Bandua, dan Bilia. Tapi kalau pada umumnya terdiri dari 3, mulai dari Balai, Labuah, Bandua, dan Bilia. Nah, ini ruang namanya, bagian ke panjang rumah itu ruang. Oke, selanjutnya begitu juga asosiasinya kebilangan ganjil. Begitu juga untuk anak tangga. Anak tangga ini 3, 5, 7, 9 gitu. Misalnya untuk 3 ini berkaitan juga dengan fungsi kolong. Misalnya kalau 3 itu kan rendah memelihara ayam gitu. 5 untuk memelihara kambing, 7 itu bisa sapi. Kalau 9 itu biasanya kan setinggi orang dewasa, dan rumah gadang itu biasanya difungsikan untuk perempuan gadih Minang itu bertenun. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini aturan ya, aturan-aturan dalam tiap-tiap bagian rumah gadang itu, contohnya saja untuk pemasangan lae. Jadi lae itu adalah bagian horizontal, bagian yang pembentuk atap. Kemudian ada kasau, ini kasau yang vertikal. Jadi kalau ini bisa dijadikan konteks garis-garis sejajar dalam pembelajaran matematika, dan jumlah kasau dalam rumah gadang itu harus ganjil. Jadi 21, 23, dan 25. Kemudian jarak dari lae ke lae juga ada aturan. Kalau atapnya terbuat dari ijuk, biasanya jaraknya adalah 2 sampai 3 jari. Ini aspek matematika yang sudah tinggi ya, geometri fraktal. Jadi saya ini membandingkan hasil penelitian arsitektur yang membahas tentang geometri fraktal. Kalau geometri fraktal itu kalau kita bahasakan ya, karena tidak semua audiens di sini yang matematika, kita bisa melihat kalau dia kecil kita belah-belah, begitu juga bentuknya gitu. Nah, begitu juga bentuknya. Seperti kalau misalnya bunga kol, kita makin iris kecil-kecil seperti itu. Jadi dalam konteks rumah gadang, saya melihat antara rangkiang dan rumah gadang itu adalah membentuk geometri fraktal, di mana konstruksi rangkiang dan rumah gadang itu sama dengan dimensi atau ukuran yang berbeda saja. Rangkiang lebih kecil gitu. Begitu juga gonjong pada rumah gadang, dimensinya berbeda, bentuknya sama. Selanjutnya, itu jadi aspek matematis pada desain. Yang kedua itu saya bahas adalah aspek matematis pada tahapan pembangunan rumah gadang. Sebelum melihat dalam tahapan itu, tahapan utama pembangunan rumah gadang itu ya, karena rumah gadang itu adalah rumah yang dibangun pada suatu kaum, maka ada pertemuan kaum. Dalam pertemuan kaum dibahas dulu mengenai tukangnya siapa, bagaimana mengenai peralatannya, biayanya, seperti itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang kedua adalah batabo, artinya mengambil kayu di hutan, peralatan di hutan. Untuk aspek batabo ini, lebih-lebih untuk yang namanya tunggak tuo, tunggak utama di rumah gadang itu ada ciri khas yang digunakan oleh tukang tuo untuk mengambil kayu. Kayu yang digunakan untuk atau pohon yang digunakan untuk tonggak tuo itu adalah yang tidak banyak rantingnya, kemudian tumbuh di daerah datar dan akarnya bercabang 3. Itu digunakan. Setelah ini dibawa, yang paling kita sering itu adalah setelah itu dilakukan perendaman kayu. Kita sering mendengar bahwa rumah gadang itu awet gitu ya, tahan.
ternyata dari segi ilmiahnya perendaman kayu itu atau bahan-bahan rumah gadang itu ternyata mengeluarkan zat-zat tanin, glukosida, nitrogen yang akan mengeluarkan zat pati pada pohon tersebut. Zat pati ini merupakan makanan dari rayap. Nah, kalau makanannya keluar dari pohon, maka tentu kayu ini atau pohon ini akan tahan, ya. Itu ternyata rahasianya. Selanjutnya yang dilakukan adalah mencacak tonggak tuo. Artinya pendirian pertama merangkai tonggak tuo dan tonggak-tonggak selanjutnya. Ini nanti juga ada perhelatan khusus untuk ini. Tadi tonggaknya itu berbentuk segi. Jadi tonggak kalau rumah arsitektur tradisional itu biasanya segi 8 dan segi 12 gitu ya. Bagaimana? Ternyata tukang tuo supaya panjang tiap-tiap segi tonggak itu sama, punya cara khusus. Artinya seperti ini ya. Kalau ada keling tonggak, balutkan nipah atau putali, dibagi 2, kemudian dibagi 4 seperti ya, dibagi masing-masingnya itu dibagi 2 lagi sama panjang. Ternyata aturan yang digunakan oleh tukang tuo ini bersesuaian dengan teorema yang ada dalam matematika gitu. Nah, seperti ini. Jadi penampang tonggak itu bukan asal dibuat saja segi 8 dan segi 12. Didasarkan kepada Undang-Undang 8 dan Undang-Undang 12 yang dikenal dengan nama Undang-Undang 20 ya. Jadi Undang-Undang 20 ini ternyata sudah dipraktekkan orang Minangkabau sebelum adanya KUHP di Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yang saya perlu bahas adalah aspek ilmiah. Kenapa rumah gadang tahan gempa? Sudah secara empiris, secara fakta sudah kita lihat bahwa rumah gadang itu tahan gempa. Secara keilmuan ternyata yang pertama yang membuat rumah gadang itu tahan gempa adalah yang pertama denahnya yang sederhana dan simetris. Jadi kan rumah gadang itu denahnya segi 4 persegi panjang saja gitu ya. Yang kedua adalah bahan bangunan yang seringan mungkin. Seperti diuraikan tadi mulai dari ijuk, bilah, dan lantainya pun dari palupuah seperti itu ya. Itu kalau dari aspek fisikanya bahwa momen inersianya itu getar gempa itu sebanding dengan massa bangunan. Jadi kalau bangunan berat maka akan memberi dampak besar juga terhadap bangunan itu gempa yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah ternyata memang sistem konstruksi yang memadai dalam mengurangi risiko gempa. Masih di lokasi. Yang pertama adalah satu-satunya rumah tradisional. Kalau rumah panggung, tradisional itu bukan rumah panggung, tapi yang memiliki tonggak miring itu. Oke, lanjut. Gue sedang webinar lo. Ya. Gadang. Kalau di Sulawesi ataupun di Sumatera Utara itu tidak miring bagian pinggirnya. Ini ternyata memiliki fungsi adalah kalau dalam teorinya saling meniadakan gaya. Jadi kalaupun bergetar, dia tidak akan mengikuti arah gempa, tapi dia akan saling tarik-menarik. Jadi tidak akan pernah roboh itu rumah gadang. Begitu juga ternyata karena rumah gadang tidak memiliki menggunakan paku, menggunakan sistem pasak juga sangat tarikan antara kayu dengan besi seperti yang rumah biasa itu tidak akan ada. Begitu juga sistem sandi yang ada di rumah gadang ini, sehingga kalaupun ada gempa, tonggak rumah gadang itu hanya bergetar di tempat batu itu saja. Dan dengan adanya sandi itu tidak memberi dampak langsung kepada tonggak rumah gadang. Jadi hasil eksplorasi dari objek-objek kajian etnomatematika ini bisa kita jadikan konteks dalam pembelajaran seperti itu. Jadi etnomatematika rumah gadang ini bisa materi garis dan sudut,
kemudian materi lingkaran, materi transformasi, geometri, ataupun materi di SD tentang pengukuran. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kita berharap juga nanti memang orang tukang tuo yang secara notabene-nya tidak menempuh sekolah arsitektur secara formal, ternyata memiliki keahlian yang itu bisa diakui secara ilmiah seperti itu. Itu saja Pak Irwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rozi yang sudah menguraikan kepada kita tentang etnomatematika dalam spesifik khusus terhadap pembangunan rumah gadang. Terima kasih sekali lagi sampaikan kepada Ibu. Ibu, Bapak, dari dua paparan para narasumber kita tadi cukup menarik. Saya juga baca dari beberapa grup, ada banyak tanggapan. Mungkin kita minta kepada peserta webinar malam ini untuk menanggapi langsung atau mau bertanya terkait dengan adanya perbedaan langgam antara konsep matematika dengan apa yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat kita di Minangkabau. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Anda yang mau bertanya kepada baik itu Ibu Endang maupun Ibu Rozi terkait dengan paparan beliau kepada kita bersama dalam webinar ini. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh maaf, saya tidak bisa menampilkan videonya Pak ya. Bapaknya. Pak Satya Pak ya? Iya Ibu Satya Gayatri. Ibu Satya, maaf. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Satya Gayatri dari FIB Ilmu Budaya. Pertanyaan saya ditujukan kepada kedua narasumber. Halo? Ya, silakan Bu, lanjut. Ya, ada kedengaran ya? Kedengaran. Ya, ini kan baru banyak menyinggung tentang matematik di dalam rumah gadang ya, persoalan rumah gadang. Nah, saya melihat juga banyak persoalan matematik itu muncul di dalam penamaan daerah. Misalnya kita tahu ada kecamatan Duo Kali Sabale Analingkuang. Nah, kemudian ada juga Luhak 50 Koto. Kemudian ada lagi daerah nama-nama daerah Cupak Nanduo atau segalanya. Nah, bagaimana itu? Apakah itu juga berkaitan dengan matematik atau bagaimana? Atau hanya cuma memberikan nama bilangan untuk satu daerah atau bagaimana? Ada ya, walaupun berbeda dengan topik ini, barangkali itu juga berkaitan juga dengan persoalan matematik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Satya Gayatri. Selanjutnya kita minta pada pertanyaan kedua. Karena memang di Sumatera Barat ini banyak nama-nama daerah yang berhubung dengan angka-angka ini. Ya, Pak Iwan. Ya, silakan Pak Akmal Tulas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini juga saya bertanya nih sama Ibu yang berdua ini. Ya. Karena di Minang itu kan ada namanya istilahnya alun takili alah takpalam atau kemampuan memprediksi atau kemampuan memperkirakan. Apakah itu juga masuk matematik? Yang kedua, di Minang ini kemampuan orangnya
menambah itu sangat tinggi sekali. Mengali juga sangat. Dan bagi kurang kata orang. Itu gimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum, Bang Iwan. Ya, silakan Pak Dr. Wendra Rinaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, Bu Uji. Saya mendengar tadi dalam perjalanan, karena masih dalam apa. Saya kemudian mendengar paparan baik Bu Endang maupun Bu Rozi tadi. Ada satu hal yang menarik. Apakah kemudian baik dalam kajian songketnya atau dalam kajian rumah gadang etnomatematik, pertanyaan kita kemudian apakah itu betul-betul dihitung secara matematik oleh tukang tuo atau kesenian bordir atau songket, sehingga kemudian dia terbentuk seperti etnomatematik, atau dia terbentuk dengan apa bahasa pasnya apa ya? Terbentuk dengan sendirinya. Karena kalau kemudian hasil risetnya kemudian menemukan ternyata dia punya nilai matematik atau nilai hitungan, mungkin dulu aljabar, orang dulu belajar aljabar, tapi kalau rumah gadang atau masjid yang kemudian konstruksinya memakai tunggak tuo, saya kebetulan walaupun dosen dosen Fakultas Hukum, cuma saya juga developer, pekerjaan sehari-hari, betul. Misalnya rumah gadang yang sudah berumur di atas 100 sampai 200 tahun masih awet. Cuma rumah gadang yang dibangun baru 50 tahun ke belakang tidak awet, dan apakah kemudian tidak mengikuti hitungan matematik atau hitungan cara ala Minangkabau itu, kemudian rumah itu kemudian tidak tahan. Kemudian saya ingat orang tua saya itu adalah tukang tuo, sehingga secara genetik saya punya keturunan tukang. Betul, setiap rumah gadang itu dia punya hitungan. Kemudian kalau sampai ada yang salah di awal peletakan, maka kemudian sampai hitungannya agak mistis juga. Kalau metafisika juga, kalau hitungannya salah, maka rumah itu nggak bisa selesai, atau kemudian tukangnya bisa mati di tengah jalan dan lain-lain sebagainya. Ini atau kemudian kalau rumah sudah orangnya tidak nyaman. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah perhitungan konstruksi rumah gadang itu kalau dalam konteks ilmu konstruksi hari ini memenuhi segala unsur tata ruang, tata letak, sirkulasi udara, kenyamanan, sehingga kemudian rumah gadang itu orang tidak perlu pakai AC dan lain-lain sebagainya. Artinya saya kemudian dari paparan dua narasumber tadi adalah betapa dahsyatnya kemudian ternyata ada, kalau saya guyon dengan Bang Iwan barusan, ternyata ada kemudian mazhab ilmu peradaban Nusantara, salah satunya adalah Minangkabau. Harusnya kemudian ini kemudian menjadi kekuatan Nusantara atau Indonesia menjadi sebuah mazhab ilmu pengetahuan yang kemudian bisa mengalahkan peradaban ilmu barat. Di tengah watak terkungkung kita hari ini kan kemudian semua konstruksinya berpikir kita adalah yang baik itu dari barat. Maka kemudian hari ini paling tidak membuka pikiran dan wacana kita, ternyata ada nilai-nilai otentik dari rahim bangsa ini yang kemudian begitu luar biasa dan begitu dahsyat, terutama dalam konstruksi. Salah satunya etnomatematik dengan yang kita diskusikan malam ini. Yang kemudian yang terakhir, saya ingin mengapakan bagaimana kemudian mengembangkan. Saya termasuk orang yang ketika Pak Dr. Hermawan kemudian menawarkan Bu Endang, kemudian saya tanya lagi ada Bu Rozi, bagaimana mengembangkan ini etnomatematik selain kemudian orang suka belajar matematika,
tetapi juga nilai budayanya. Karena saya tadi ada di awal Bu Endang, kalau nggak salah, kalau orang selama ini menganggap matematik itu adalah eksak, tapi kalau dia masuk ilmu budaya, kebudayaan, maka dia menjadi sosial. Bagaimana mengembangkannya dalam kajian ke depan, ilmu pengetahuan, ternyata matematik itu ketika diadopsi dan dimodifikasi dalam pembelajaran kultural, dia akan menjadi asyik. Bagaimana ke depan langkah kita? Terima kasih Bu Endang dan Bu Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wendra. Selanjutnya yang terakhir untuk penanya keempat kita buka. Ya. Silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Datuk Tan Majaulelo ya? Iya, Datuk Tan Majaulelo di Padang Panjang. Silakan Pak Datuk. Ya, alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali dengan paparan Bu Endang dan Bu Rozi tadi. Kebetulan saat ini saya berada di Rumah Gadang, dan mungkin untuk Bu Endang dan Bu Rozi ada beberapa hal yang sangat menarik saya tadi dari hitungan-hitungan dari bentuk gambar ya dari paparan Bu Endang. Seperti kali ini saya bisa lihatkan langsung ada gambar-gambar seperti di rumah adat ini. Ini ada ornamen-ornamennya di dinding ukiran-ukiran. Bahkan ini bagian luar. Dan juga dari paparan Bu Rozi tadi, kita juga melihat tangganya. Ada jumlah yang ganjil tadi. Ini saya lagi di luar ini Bu. Nah ini kebetulan rumah keluarga. Ini saya naik di tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Nah jadi 7 memang ada hitungan tadi. Memang hampir sama tinggi dengan saat kita sekarang. Dan juga dari ukiran-ukiran memang banyak seperti yang dipaparkan oleh Ibu Endang tadi. Seperti memang agak simetris dan pencerminan antara yang ini dengan ini kalau memang dibagi dua memang sama kedua-duanya. Dan juga berbagai ornamen yang ada di dalamnya, hal ini dari tonggak tuo juga demikian, memang tidak ada yang lurus seperti tadi yang disampaikan. Rumah ini yang didirikan seperti di Padang Panjang ini, didirikan pada tahun 1883, dan alhamdulillah memang masih pada posisi yang sangat kokoh. Dari paparan dari tiang-tiangnya tadi itu memang jumlahnya ganjil semua gitu ya. Memang mungkin salah satunya seperti yang saya lihat di sini, memang ada hal yang sangat menarik dari paparan tadi. Memang salah satu bisa nanti objek dari Bu Rozi bisa juga melakukan penelitian di sini. Mungkin bisa gitu, silakan saja. Jadi mungkin lewat kegiatan kita ini mungkin menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang mengikutinya. Dan mungkin saya juga bisa rekomendasikan bagi mahasiswa-mahasiswa dari Bu Rozi atau Bu Endang nanti bisa juga melakukan penelitian di rumah ini. Nah ini rumah tua yang didirikan pada 1883 yang berlokasi di Padang Panjang. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta 45. Nah ini adalah ornamen seperti bangunan-bangunannya memang semuanya kalau dikaitkan dengan jumlah seperti yang segi dari tiang-tiangnya itu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ya segi 12 tadi yang Ibu. Memang sesuai dengan semuanya, memang ceritanya kenapa itu sampai sama besar pengukurannya memang seperti daun nipah tadi yang dilipat dua, sekeliling yang dilipat dua, dilipat, sampailah ketemu dengan sama besar semuanya. Memang dari cara-cara semuanya tadi itu mengatakan ada 3 jari, itu memang rata-rata hampir kita katakan dari jumlah yang 12 tadi memang hanya 3 jari. 3 jari semuanya. Terima kasih, sangat berguna sekali paparan Ibu malam ini, dan mudah-mudahan saja Ibu dan mahasiswanya nanti bisa juga melakukan penelitian terhadap bagaimana arsitektur ataupun
konstruksi dari rumah gadang secara perhitungan matematika. Terima kasih atas kesempatannya untuk hal ini bisa ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Ada 4 orang penanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan narasumber yang sama kita hormati. Terkait dengan pertanyaan yang muncul tadi, memang kita ingin mempertegas apakah matematika yang disesuaikan dengan apa yang ada di Minangkabau, atau memang di Minangkabau itu sendiri sudah lahir rumusan-rumusan matematika sehingga kemudian tanpa hitungan angka-angka, tanpa mengenai sentimeter, meter, dan sebagainya itu, ternyata apa yang dibuat dalam bentuk arsitektur, kemudian dalam bentuk pakaian dan sebagainya itu, ketika dihitung dalam rumusan matematika seperti disampaikan Bu Endang tadi, ternyata sesuai dengan bilangan-bilangan matematika. Ini mana yang dulu sebenarnya? Ibu-ibu, Bapak, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya tadi, kita minta Ibu Endang terlebih dahulu menjawab. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Irwan. Sangat menarik pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya ya. Beberapa pertanyaan yang disampaikan itu menunjukkan bahwa sebenarnya matematika itu adalah berkembang dari budaya masyarakat ya. Jadi matematika itu sebenarnya seperti misalnya kemunculan angka-angka. Mengapa muncul angka 1, 2, 3, dan seterusnya? Itu karena terkait dengan kebutuhan masyarakat. Awalnya mungkin untuk menghitung berapa jumlah ternak yang mereka miliki, begitu. Nah, mungkin awalnya dulu belum ada simbol-simbol bilangan 1, 2. Mungkin waktu itu 1 sapi diganti dengan 1 ranting atau 1 kerikil begitu, sehingga dari situ lama-kelamaan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, matematika juga makin lama makin berkembang. Nah, makanya di situ kalau dikatakan sebenarnya dari dulu matematika itu sudah ada, ya dari dulu itu matematika itu sudah ada karena memang matematika itu munculnya dari masyarakat gitu. Jadi bukan matematika itu bukan ilmu yang diciptakan begitu, tapi memang itu matematika adalah suatu kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu. Nah, hal ini menunjukkan ya bagaimana arsitek-arsitek zaman dulu begitu itu sebenarnya mereka juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan matematis di mana arsitek-arsitek zaman dulu itu sudah melakukan pengukuran-pengukuran yang menurut mereka sesuai. Nah, mungkin saya tidak tahu mengenai bangunan ya, tapi mengapa bangunan zaman dulu itu awet dan bangunan zaman sekarang mungkin kurang awet? Saya rasa karena bangunan zaman dulu dibuat dengan penuh kejujuran begitu. Jadi yang seharusnya sekian ya diukur sekian, yang harusnya formulanya sekian ya dibuat dengan formula yang sekian. Tidak ada manipulasi terhadap pengukuran-pengukuran yang seharusnya. Itulah yang mungkin menyebabkan bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman dulu itu awet. Kalau sekarang kan manusia pertimbangannya banyak ya. Tahu mungkin seharusnya perhitungannya sekian, tapi demi menghemat biaya mungkin, atau demi menghemat mungkin karena proyeknya memang harus dipotong, begitu sehingga perhitungan-perhitungannya seharusnya itu sudah tidak dilakukan lagi dengan penuh kejujuran, begitu. Itu menurut pendapat saya yang saya tidak tahu tentang ilmu konstruksi sama sekali. Jadi, mohon maaf Bapak ya, Bapak Wendra ya, mohon maaf Bapak Wendra yang ahli dalam bidang konstruksi begitu. Nah, begitu juga kalau dilihat dari penamaan daerah yang banyak menggunakan angka-angka, saya rasa sebenarnya masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu itu sudah berpikir secara matematis gitu. Nah, sekarang tinggal memunculkan ahli matematika dari Minangkabau, siapa lagi nih yang akan muncul? Kan terkenalnya selama ini penulis-penulis dan budayawan ya. Nah, mungkin setelah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Minangkabau itu asal-usulnya adalah
masyarakat yang berpikir secara matematis mungkin diharapkan nanti akan muncul ahli-ahli matematika dari Minangkabau, begitu Pak Irwan. Ya. Nah, dan saya rasa kenapa menggunakan angka-angka untuk penamaan daerah, saya rasa ya itulah karena sebenarnya angka itu lebih apa ya, fleksibel dan gampang diingat begitu. Ya. Lalu apa ya tadi? Oh ya, dari Bapak Datuk Tan Majolelo ya. Aduh maaf kalau saya salah menyebutkan ya Bapak ya. Ya, itulah Bapak. Jadi memang di sekitar kita itu sebenarnya banyak objek-objek yang bisa menjadi. Jadi begini ya. Jadi sebenarnya matematika itu karena berkembang dari masyarakat sehingga diharapkan dalam pengajaran matematika kepada siswa itu siswa belajar matematika dari apa yang ada di sekitar mereka. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya. Jadi dari mana siswa itu akan suka dengan matematika gitu. Nah, sebenarnya siswa akan menyukai matematika itu adalah tergantung dari pertama kali mereka mempelajari matematika secara formal. Nah, kita tahu siswa akan belajar matematika secara formal itu pertama kali adalah di sekolah dasar. Nah, di sini saya sebagai dosen pendidikan dasar, jadi mahasiswa saya itu nantinya akan menjadi guru SD atau MI. Nah, di situ saya sangat memberikan apa ya, catatan atau pesan bagaimana agar siswa SD itu memiliki kesan yang menyenangkan buat belajar matematika. Kalau dari SD saja mereka sudah tidak suka atau anti dengan matematika, bagaimana mengharapkan mereka akan menyukai matematika di level yang selanjutnya. Nah, makanya di sini kenapa tadi saya menyampaikan matematika yang kelihatan sangat sederhana, tapi yang ada di kehidupan mereka, yang ada di kehidupan para siswa, itu dengan harapan agar mereka atau para siswa itu saat mempelajari matematika, mereka tahu bahwa yang mereka pelajari itu adalah objek-objek yang ada di sekitar mereka. Gitu. Nah, terima kasih sekali tadi tawarannya Bapak Datuk Tan Majolelo tadi ya untuk berkunjung ke rumah gadangnya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk berkunjung ke Sumatera Barat lagi gitu, berkunjung ke Padang lagi. Saya sangat berharap. Makanya dulu sebenarnya kenapa saya waktu itu berkunjung ke Sumatera Barat itu sebenarnya awalnya itu ada tawaran hibah penelitian dari kampus kami UIN Sunan Kalijaga. Nah, di situ ada satu syarat yang diberikan gitu. Nah, syarat yang diberikan adalah objek penelitiannya tidak boleh ada di Jawa. Saya nggak tahu apa maksudnya. Mungkin maksudnya biar kami lebih mengenal budaya-budaya atau mengenal lingkungan yang tidak hanya di Jawa saja objek penelitiannya begitu. Nah, waktu saya mendapatkan tawaran penelitian itu, entah kenapa saya langsung terpikir ke Padang karena dalam benak saya yang ada, Padang adalah suatu daerah yang sangat eksotis, begitu, bangunannya sangat bagus dan unik, dan lingkungan alamnya juga sangat bagus, begitu. Sehingga saya sangat penasaran dan ingin melihat bagaimana sebenarnya kondisi di Padang. Sehingga saya waktu itu mengajukan penelitian etnomatematika budaya Minangkabau, gitu. Nah, itu tadi beberapa tanggapan saya terhadap pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kalau masih ada yang belum cukup bisa ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Irwan. Oke, terima kasih Bu Endang. Kalau bangunan dikurangi jumlah bahan-bahannya mungkin 10 tahun baru roboh ya Bu. Tapi kalau rendang kelapanya kurang Bu, langsung dirasakan oleh orang yang memakannya Bu. Nggak enak hasilnya mungkin. Baik, selanjutnya kita minta kepada Ibu Rozi untuk menanggapi dari pertanyaan peserta kita. Silakan Bu Rozi. Baiklah, terima kasih Pak Irwan. Ini berat sekali pertanyaannya Pak. Tapi dan inilah yang menariknya, yang membuat saya mengenal etnomatematika itu 2015. Saya dipaksa untuk terjun ke etnomatematika oleh pembimbing saya. Kemudian kamu harus bisa dan memahaminya.
akhirnya setelah saya terjun dan saya menikmati sekali dengan kajian etnomatematika ini. Ya, pertanyaan dari Ibu Satya ya. Mungkin saja Bu, saya belum mengkaji penamaan daerah ya Bu ya. Tapi kalau di Sunda itu memang jadi matematika itu bukan hanya, kita jangan dalam pikiran kita bukan hanya menginput ada bilangan, kemudian ada perhitungan, bukan hanya itu, tetapi pola-pola itu adalah bagian juga dari matematika. Mungkin saja kalau seperti di Sunda yang sudah ada penelitiannya itu kan ternyata daerah-daerah itu punya pola nama daerah itu ada polanya seperti itu. Kalau berkaitan dengan misalnya contohnya 50 kota itu bisa saja berarti mungkin saja ya, saya belum menggali lebih dalam, memang ada 50 nagari ketek-ketek yang dimiliki seperti itu, atau 2 kali 11 6 lingkung itu maknanya ada, tetapi yang kita kaji dalam etnomatematika ini bukan hanya memperhatikan angka-angka itu saja, tetapi apa konsep yang ingin diberikan oleh sebuah simbol-simbol itu, gitu ya. Jadi seperti kata Bu Endang tadi bahwa matematika itu kalau dari awal kita berbicara sejarah matematika, memang konsep dari Mesir kuno pun awalnya dari masalah-masalah yang mereka hadapi, bagaimana mereka nanti ketika sungai Nil meluap, kemudian bagaimana menghitung besar tanahnya lagi ya. Mereka terpikir, oh ternyata ada perhitungan. Itulah awal mulanya. Jadi masalah-masalah praktis yang membawa orang untuk berpikir tentang perhitungan, pola-pola, seperti itu. Kemudian berkaitan, jadi etnomatematika ini adalah sebuah bagaimana, jadi bukan hanya saya membatasinya di sini, ada konteks yang menggunakan keseharian ataupun budaya dalam pembelajaran. Tetapi kalau etnomatematika lebih kepada bagaimana matematika yang lahir dari sebuah komunitas masyarakat budaya tersebut. Nah, seperti kalau misalnya tadi kita menggunakan soal dalam matematika ataupun perhitungan yang diberikan oleh Ibu, saya baca di chat itu Bu Najmah ada sekian biji pala segitu itu ya. Itu bisa saja, ataupun dalam memasak rendang, nah, itu konteks-konteks kebudayaan yang dibawa seperti dalam soal-soal cerita matematika. Tapi sebenarnya kalau kajian etnomatematika adalah matematika yang lahir dari masyarakat. Seperti yang tadi. Bagaimana seorang tukang tuo membentuk segi yang dinamakan oleh orang matematika itu segi 8, seperti yang Bapak temukan tadi adalah segi 12, seperti itu. Yang nyatanya tukang tuo itu kan tidak ada sekolah formal. Tidak sekolah formal arsitektur ataupun matematika, tetapi mereka secara keintelektualan mereka menemukan bagaimana cara supaya segi-segi pada tonggak itu sama panjang gitu. Dan bagi saya peneliti matematika, bagi saya peneliti yang katakanlah matematikawan itu memaknai dan menggali itu bersesuaian dengan matematika modern saat ini, seperti itu. Jadi perhitungan-perhitungan ini, jadi saya 2017 itu penelitian berkeliling Luhak Nantigo dengan menemui dan mencari tukang-tukang tuo. Tapi tukang tuo saya itu memang karena tukang tuo itu bukan berarti yang membuat rumah gadang saja, tetapi dia lebih kepada orang yang mengonsep, juga bukan pekerja dari rumah gadang, tapi pengonsep rumah gadang tersebut. Dan umurnya memang, dan kebanyakan sudah meninggal ya. Jadi perhitungan-perhitungan ini yang diceritakan oleh tukang tuo itu yang saya formulasikan ke dalam bentuk persamaan atau model matematika.
harapannya nanti adalah bisa dijadikan sebuah patokan, karena persoalannya sekarang adalah kelangkaan dari tukang tuo itu. Makanya ketika kita melihat, coba saja Bapak Ibu lihat di kita ini, membuat lengkung gonjong saja, itu kalau yang ahli dengan yang tidak ahli itu sangat terlihat. Lengkungnya bagus atau tidaknya itu sangat terlihat sekali. Dan itu memang tidak ada perhitungannya ya, perhitungan khususnya Pak Wendra, tapi saya membuat formulasinya sehingga mendekati gitu. Memang untuk melihat kelengkungan itu kalau kita berbicara dengan tukang tuo pasti istilahnya, oh lapas menurut Alu Haji Patui, seperti itu gitu ya. Alu Haji Patui dilihatnya di tukang tuo kalau kelengkungan gonjong itu, tukang tuo itu berdiri di halaman, kemudian yang anak buah naik ke atas untuk membuat kelengkungan, lapas gitu ya. Kalau lapas ya sudah bagus itu, seperti itu ya. Jadi saya dan juga saya dapat inspirasi dengan Pak Dr. Samsul Asri, itu dosen senior di Bung Hatta, saya rasa yang mengkaji tentang arsitektur tradisional rumah gadang. Sebelumnya dia memang sempat kontak dengan Pak Eko Alvarez, tapi setelah itu mengenai ukuran-ukuran dan tukang tuo ini, ternyata Pak Dr. Samsul Asri yang alhamdulillah masih sangat sehat sekarang, itu saya berkonsultasi terus dengan beliau mengenai tukang tuo, keberadaan dan arsitektur tradisional ini. Kemudian seperti tadi, bagaimana rumah sekarang sebentar rubuh gitu ya, tidak awet. Ya, prosedural yang tadi saya paparkan, kalau misalnya perendaman gitu ya Pak ya, Pak Wendra, yang saya rasa memang ada turunan tukang tuo ya. Jadi kalau perendaman itu ada rentang waktunya dan tidak boleh pula lewat dari itu. Saya baca itu setahun. Makanya kalau orang mendirikan rumah gadang itu kan tidak bisa dalam waktu hari, misalnya bulan ini ya, besok berdiri tidak. Hari ini dipersiapkan dulu bahan-bahannya, direndam dulu, tahun besok baru dibangun. Sampai kalau secara tadi saya paparkan di slide saya, itu akan mengeluarkan alkohol sehingga bau menyange, bau menyengat, itu tempat rendaman itu baru pas, itu namanya baru keluar zat patinya sehingga tahan lama. Jadi sebenarnya penelitian etnomatematika ini adalah kita mau menunjukkan local genius dari masyarakat kita. Jadi kalau saya mengkaji tentang etnomatematika di rumah gadang, saya menunjukkan ternyata tukang tuo kita dan para leluhur gitu memang sudah mempertimbangkan dan itu terbukti secara ilmunya saat ini. Jadi saya akan memperlihatkan kejeniusan, kepintaran orang-orang awak ini. Kepintaran pendahulu-pendahulu kita. Jadi tujuan etnomatematika ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, memang bukan hanya terlepas kita menggunakan konteks budaya dalam pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah dalam rangka pewarisan budaya. Kalau saya tidak belajar etnomatematika, saya tidak tahu menau itu dengan tukang tuo, tidak tahu menau bagaimana itu rumah gadang, atau ketika saya tidak, saya juga pernah berbicara meneliti tentang Maroso yang dikatakan Bu Endang tadi, jual beli itu ternyata ada yang kalau kami namakan di matematika ada perhitungan basis, dan basis 5 gitu ya. Dan itu pengajaran seperti itu sebenarnya untuk sekolah dasar sangat penting sekali. Jadi kita belajar dari matematika yang orang masyarakat kita tidak sebut itu matematika, ternyata itu adalah matematika, dan itulah yang seorang matematikawan harus menggalinya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya atau bagaimana, saya kembalikan. Terima kasih Pak Irwan. Oke, terima kasih
Bu Rozi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum. Silakan Pak Yodi Makari. Oh, Makari, tunggu sebentar Makari. Boleh, ada tambah tadi saya. Jadi. Mungkin tadi saya teringat di ujung pendapat Bu Dr. Rozi tadi, lokal genuine dalam matematik itu. Ya kalau saya mengambil misalnya dari Tionghoa kan, saudara-saudara kita Tionghoa, sampai sekarang di Payakumbuh itu ada toko bangunan itu dia nggak percaya dengan kalkulator. Dia masih berhitung dengan Sempoa atau Cempoa. Nah, masih pakai itu. Ada beberapa toko di Payakumbuh itu, walaupun jual belinya udah di atas 100 juta, 200 juta per hari, tapi tidak pernah pakai kalkulator itu, pakai Sempoa. Apakah pola bagaimana kemudian masyarakat Tionghoa melakukan matematik lokal genuine-nya bisa kemudian diformulasikan bagaimana kemudian Minangkabau, Jawa, kemudian punya formulasi belajar matematik berdasarkan berbasis budaya. Mungkin itu. Makasih Makari, dipotong waktunya. Oke, terima kasih Pak Wendra. Silakan Pak Makari. Mungkin dijawab dulu Pak Wen itu. Lanjut Makari. Lanjut. Makari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Saya berbahasa Indonesia ya, karena ada yang dari Jawa itu Pak Wan. Saya coba-coba juga lah sedikit. Ternyata ketika dalam pikiran Barat untuk penyeragaman secara umum harus ada bilangan-bilangan, ada suatu kesepakatan 2 tambah 2 4. Tetapi dalam biner 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Itu kesepakatan bahwa matematika itu memang tidak seragam seluruh dunia kecuali ada kebutuhan tertentu, misalnya biner tadi. Nah, bagi orang Minangkabau kepastian itu tidak ada di alam ini. Yang pasti itu hanya Allah, itu pemahaman dari metakosmosnya orang Minangkabau. Nah, mungkin ketika saya nggak ngerti juga apakah matematika, halo, lanjut Makari. Apakah matematika itu bisa mencoba menghitung ketika orang Minang sangat dekat dengan alamnya dan percaya bahwa setiap alam itu termasuk setiap manusia itu berbeda-beda. Artinya sajangka saeto dalam ukuran itu antara jangka saya dengan jangkanya nan lain itu kan berbeda. Ada jangka Makari belum boleh. Ada tua. Nah, aku kira hal-hal yang seperti ini menjadi menarik, tapi tidak mungkin membaca Minangkabau, hitung-hitungan Minangkabau dari angka-angka matematika yang sifatnya adalah material dan untuk penyeragaman. Itu saja. Misal 250 Ibu, bukan berarti itu tuh kotanya, apalagi di Sabuan 50 kota. Tambah kacaunya duit. Satu kabupaten 50 kotanya. Itu banyak lah itu. Nah, barangkali pemahaman etno itu memang bisa memperkaya atau memperdalam pemahaman etno matematika itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Makari. Kita mintalah pendapat Dr. Hermawan. Silakan Pak An. Ya, terima kasih. Pada awalnya ini kan karena judul etnomatematika, saya lupa soal budaya. Nah, Pak Wen waktu itu matematika. Nah, kebetulan teman saya dari Jogja ini membawa saya penelitian tentang etnomatematika. Awalnya saya sependapat dengan kawan-kawan, ingin menonjolkan apa cara berhitung orang Minang gitu kan. Tapi bagi mereka tidak, dia ingin memperkenalkan budaya-budaya kita untuk belajar matematika untuk guru SD. Nah, jadi itu dasarnya gitu. Kalau ternyata sekarang kita bicara soal budaya, memang pasti pun orang budaya di sini gitu. Jadi kita harus terima itu. Kalau soal budaya saya sudah sampaikan, Sasuke itu hanya ada di Minang. Apakah di Jawa Sasuke ada juga? Gitu. Di dunia saya tidak ada Pak Dokter.
Nah, itu yang pernah saya diskusikan dengan Bu Endang. Tapi Bu Endang ingin memperkenalkan ke dunia matematika bahwa di Minangkabau gini loh. Nah, itu aja baru belum tahu dia mana tahu soal budaya Minang. Yang Maroso itu aja susah mengajarkan jarinya separuh macam segala macam itu kan. Jadi itu dasarnya sama Mbak. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit secara budaya, kita tidak bisa bermatematika. Matematika itu punya Eropa. Kalau kita paksakan ke Minangkabau, salah dia. Cara baretong orang Minang itu lagi seimbangnya. Ah, itulah pas tuh. Jadi, pun kalau seimbang, itu sah itu. Nggak perlu dua sampai segala macam itu nggak perlu gitu. Ini lagi seimbang gitu. Kalau hidup ini seimbang, udah aman dunia ini. Tapi kalau tidak seimbang, hancur lah. Maka orang Minang kalau mau bagi, ya cok tak itu. Tidak seimbang, bagi dia bercakap kerjanya. Itu secara budaya gitu. Soal rumah gadang Ibu Roza tadi, saya nak nyangka juga Bu Roza terlalu matematis. Saya dengan Pak Eko bertekar itu. Soal rumah gadang. Rumah gadang itu dari alam. Semuanya dari alam. Kalau kayunya umur 300 tahun, maka dia bertahan 300 tahun. Tapi kalau kayunya umur 3 bulan, betul kata Pak Wen itu. Buat perumnas, baru buka kunci aja, roboh semua. Karena umur kayunya 3 bulan. Jadi jangan bangga kita rumah itu bertahan 300 tahun, karena umur kayunya 300 tahun. Dari mana mereka menghitung? Mereka menghitung dari ketinggiannya, dari besarnya, dari lumut yang tumbuh di pohon itu gitu. Tidak ada matematiknya itu, tapi ada perhitungan gitu. Para umuan itu bisa diperkirakan dengan tebal lumutnya, tebal kulitnya gitu. Nah, soal rumah gadang tidak vertikal, itu saya melihatnya seperti rumpun bambu, Bu. Jadi rumpun bambu itu bagaimanapun tiupan angin dia akan roboh. Habis itu rumah gadang itu makanya kelihatan seperti condong gitu. Padahal dia tidak condong itu. Itu sama. Jadi semuanya itu dinilai dari alam. Angka-angka pun dinilai dari alam. Hanya sekarang angka-angka itu dihitung dikatakan dengan matematik. Itu karena orang Eropa aja itu, orang-orang barat sana. Kita tidak pernah mengenang matematik, tapi kita baretong gitu. Membuat makanan pun begitu juga. Kalau dia terasa asin, ya tambah air, seimbang dia. Kalau dia terasa kurang garam, tambah garam. Kalau baretong, orang Minang, keseimbangan gitu. Semuanya keseimbangan. Kalau tadi Pak Majolelo itu melihatkan rumah gadang itu masih kecil baru itu rumah gadang modern itu, walaupun dikatakan sudah ratusan tahun. Kalau rumah gadang yang tua itu seluruh alam ada di rumah gadang itu, ada babi, ada cicak. Kenapa? Karena rumah gadang itu sekaligus merupakan sekolah. Karena Bu Dorando menceritakan kenapa ini pulang Batang, maka ada sejarahnya, ada ceritanya. Kenapa ini Kaluak Paku, kenapa ini babi. Tapi setelah Islam masuk, gambar babi tidak ada lagi di rumah gadang. Gambar cicak tidak ada lagi di rumah gadang. Kenapa janjang, tangguh naik, janjang turun? Nah, itu kata-katanya di mana itu? Karena kata keseimbangan, satu ada tangga, ada janjang. Tangguh naik, janjang turun. Seimbang ya. Itu secara budaya, karena saya lihat tadi memang kedua orang ini bukan orang kita. Semua dengan matematik. Terima kasih, Wan. Oke, terima kasih Pak. Karena berhubung waktu juga, kita minta tanggapan langsung dari para narasumber kita. Kemudian juga kita minta nanti. Beliau mau satu orang, Pak Wan. Ya, Pak. Beliau satu orang. Tapi satu menit ya Pak. Sekitar saja Tuan KJ, boleh satu. Tuanku silakan. Minta mo sedang modeliko sedang berada di luar. Terima kasih lah. Tadi kan lah sama awak dengar tadi kan. Cuman ada yang agak menarik dia, Bu. Persoalan. Maaf, Tengku, kita berbahasa Indonesia. Oke. Jadi maaf ya, tadi agak menarik lah dari apa ya? Dari jawaban yang disampaikan narasumber. Dan memang dari yang Pak Dokter sebutkan terakhir tadi tentang Minangkabau itu dikatakan bahasa Baretong, bicara tentang matematik itu kan tidak lepas dari persoalan sejarah. Kalau persoalan struktur rumah gadang kan mungkin sudah populer lah.
bahwasanya di Minangkabau itu arsitektur ternama itu kan Datuk Tan Tejo Burano, suku Dalimo di Pariangan, sebagai arsitektur rumah gadang. Dan kalau bicara tentang ukuran-ukuran, dan itu sebagai salah satu pembuktian peradaban sejarah Minangkabau. Di dunia, yang kita tahu kalau memang itu matik-matik dunia barat, kata Pak Doktor ada kita katakan sama Bu dosen Bu Endang tadi bahwa angka-angka Romawi, ternyata baik pun Cina, kalau dibilang tadi ada pakai sempoa, sudah punya hitung-hitungan. Dan di sini kita buktikan sejarah sendiri. Nah kebetulan saya juga di tim ahli sejarah. Bahwa di Sumatera Barat itu, wilayah-wilayahnya itu semuanya berupa bilangan. Hitungan-hitungannya semuanya berupa beringan. Dari 5 kaum, 2 balai koto, 9 koto, 50 koto, seluruhnya berupa bilangan-bilangan. Dari 3 luak, 9 rantau, seluruhnya berupa bilangan. Dan ketika ditanya orang Minang itu berhitungnya bagaimana, dan itu menjadi suatu permainan. Pertama awalnya itu seperti pecaturan. Pecaturan itu adalah berupa bilangan-bilangan. Banyak permainan-permainan tradisi Minangkabau itu semuanya berupa bilangan-bilangan. Sehingga menjadi watak dan karakter orang Minang itu berdagang. Orang Minang itu berdagang karena memang sudah pengajaran adat Minangkabau itu sudah bilangan-bilangan, sudah kalau sekarang dikatakan matik-matik, orang Minangkabau itu sudah matik-matik duluan kalau dikatakan secara akademisi. Cuma persoalannya bagaimana metode matik-matiknya orang Minang, apakah sama dengan metode matik-matiknya orang Eropa atau yang kita kenal hari ini sebagai ilmu matik-matik? Itu sudah dijawab sama Pak Doktor tadi. Namun yang perlu kita pahami dulu kepada Bu narasumber, ini kan mestinya kan memahami dulu sumber. Tadi ditanya tadi, saya terpancing juga. Siapa sih tokoh matik-matiknya orang Minang gitu? Nah kalau sejarah Minangkabau itu yang saya ketahui, yang ternama itu adalah Cati Bilang Pandai. Karena sudah tahu berbilang dia. Jadi kalau bilang bahasa Minang itu bilangan itu, nah bilangan itulah kalau hari ini menjadi satu keilmuan di matik-matik bagaimana suatu membilang. Jadi Cati Bilang Pandai itulah yang menjadi sumber pembentukan wilayah-wilayah daerah di Minangkabau, yang anak-anak beliau itu adalah Datuk Katumbang Guang dan Datuk Prapatia Sebatang, itulah yang menjadi hari ini berupa bilang-bilangan. Dan tidak mengadopsi ilmu dari luar. Kalau dikatakan orang Minang dari Cina, nggak ada bilangan Cina di Minangkabau. Kalau orang Minangkabau dikatakan dari Eropa, dari India, atau dari Arab, nggak ada bilangan-bilangan Arab yang ada di Minangkabau. Tetapi Minangkabau memiliki tata cara dan teknik sendiri tentang bilangan atau bahasa sekarang itu matik-matik. Jadi saya cuma menanggapi itu aja, Pak Irwan. Silakan dilanjut. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Tengku. Kita minta juga pandangan Pak Khairul Jasmi. Silakan Pak Khairul Jasmi. Baik, berlaginya. Tadi sebenarnya sekarang udah disapu habis oleh orang, tinggal kuah-kuahnya. Ya. Apa tadi? Saya kira etnomatematik. Jangan saja kuah tuh kena nasi kan dah. Dia kali kuah kena nasi. Saya kira tadi secupak, dua cupak, sagantang, sasuke, kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Sarantang, 2 rantang perjalanan, cukup ketiga rantang panjang. Saya kira seperti itu tadi Pak Dr. Hermawan. Rupanya ini bagian dalamnya dari matematika Minangkabau ya. Ya sudahlah, kita simak aja. Kan ada same. Kalau di Indonesia tidak ada ukuran emas itu kan apa ya? Di Minang itu ukuran emas itu ameh, 2,5 gram. 1 gantang 1,7 kilogram. 1 gantang itu 4 cupak. 1 cupak itu 4 genggam. 2 gantang itu sasuke. 5 gantang itu sakatidiang. Nah gitu ukurannya. Nah saya kira itu tadi, rupanya bukan itu. Awak kira itu pula. Oh, Aju Leiden kiranya itu pula, rupanya tidak ya. Kemudian ada ukuran sabuku, 2 buku, saonggok, 2 onggok, satali, 2 tali, dan seterusnya. Nah, saya hanya menambah, kalau perlu catat aja, kalau enggak biarkan saja. Soal rumah gadang yang berdiri sepanjang sungai sebenarnya juga sepanjang jalan. Karena rumah-rumah Minangkabau berdiri sepanjang sungai, dan di belakangnya ada parak, di belakangnya ada sawah, dan di belakangnya ada kebun. Rumah berdiri selapis, 2 lapis, 3 lapis. Begitu negari-negari Minangkabau. Soal Pak Asri,
Insinyur Asri yang arsitek itu adalah pembuat gonjong rumah gonjong kantor gubernur. Beliau tinggal di Gor, entah kalau sekarang di mana, enggak tahulah, sudah pindah kayaknya. Umurnya sudah lanjut juga. Kemudian soal rumah gadang. Kayu ini memang dirandam, namanya pakayuan. Dirandam 1 tahun, 2 tahun. Nah, makin lama direndam, makin kuatlah kayu itu. Apakah ada korelasinya dengan umur kayu? Ada. Bagaimana cara melihat umur kayu? Tebang kayu itu di dalam ada lingkaran seperti baygon, obat nyamuk baygon, hitung saja, sebenarnya itulah umurnya. Nah, makin besar kayunya, makin banyak bulatan di dalamnya. Kalau bulatannya hanya 2, nah itu kayu yang masih muda. Terus saya udah lupa pula nih. Kanda, kalau masyarakat yang bukan di bapannya, masyarakat di Ambon tengah malam itu matematik Minangkabau ya tuh? Ya, matematik Minangkabau juga tuh. Semua matematik kata tuanku Irwansah tadi. Saya tertarik ini dengan kalau randang Bu, randang yang enak itu 4 kelapanya, bukan 3. Kelapanya kelapa tua dan dimasak 8 jam. Boleh 6, boleh 8. Dan makin lama makin enak. Nah, itu kalau rendang. Apalagi ya. Itu saja tidak teringat lagi karena disapu habis oleh para narasumber tadi. Kasih Pak Portal sampai Izin Pak Irwan. Ya Pak Dedi, 1 menit Pak Dedi, silakan. Ya, gitulah. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih hormat ibu-ibu narasumber. Kok narasumbernya ibu-ibu, ini tidak ada matematik yang orang laki-laki. Ya, begitulah terpana kita lihat apa yang dipresentasikan ibu. Apakah karena kita terlalu pinter dengan matematik ini, ataukah karena memang pada nilainya pada minus-minus semua dulu waktu sekolah. Sehingga tidak tahu lagi nih ininya apa yang mau ditanyakan. Acok merah matematik. Acok merah. Nah, memang kalau secara tradisi Minangkabau itu hitung berhitung ini kan sesuai dengan alam terkembang, alam yang dia lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Khairul Yasmi tadi. Nah, itu secara tradisinya seperti itu. Dan tapi saya akan lagi ngikuti apa irama dari Ibu Endang dan Ibu Rozi tadi, bahwa metode pengajaran matematik kepada anak sekolah sekarang itu hanya berupa textbook apa yang disesuaikan dengan kurikulum tanpa membandingkan kepada hal-hal faktor-faktor yang dilihat di sekitar alam yang ada di dalam lingkungan mereka. Ini karena matematik pada dasarnya kan itu untuk mengolah otak supaya anak-anak lebih pintar dalam melihat sesuatunya gitu. Nah, ini tidak terjadi di dalam kurikulum, di dalam banyak perlakuan-perlakuan daripada para guru-guru sekolah dalam menerapkan pola berpikir, pola menganalisis matematik ini kepada lingkungan yang ada pada mereka, yang agar bisa mereka dapatkan dengan sangat enak dan cerdas. Nah, karena dengan pola yang ada di sekolah yang seperti saat ini, itu anak-anak terfokus kepada apa yang teks saja, tetapi dia tidak bisa melihat kepada situasi lingkungan. Jadi mengakibatkan kecerdasan yang diharapkan dari hitungan matematik ini menjadi tidak komplit. Nah, kira-kira. Nah, untuk hal ini bagaimana harusnya yang harus diterapkan dalam sistem pengajaran ini sampai beraplikasi nantinya kepada masyarakat banyak, gitu, terutama kepada anak-anak sekolah. Demikian Ibu Endang, Ibu dan Ibu Rozi, tolong dijawab. Mungkin Pak Irwan, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Didi dan yang lain-lain yang sudah bertanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta webinar, kita minta respon dari narasumber sekaligus nanti memberikan closing testimoni beliau terhadap tema diskusi kita malam ini. Tapi memang cukup menarik sehingga banyak bapak-bapak yang bertanya, sampai juga bapak-bapak merasa nilainya pada merah dulu matematika ini. Baik, silakan Ibu Endang. Terima kasih Pak Irwan. Ya, saya merasa sangat senang diskusi pada malam hari ini. Saya mendapat banyak masukan apa yang
sebelumnya saya belum tahu. Harap maklum ya, saya baru sekali ke Padang dan hanya sempat berkeliling beberapa hari gitu ya. Sehingga pastilah apa yang saya ketahui tentang budaya Minangkabau amat sangat sedikit dibandingkan pengetahuan mengenai budaya Minangkabau dari bapak-bapak semuanya, apalagi bapak-bapak adalah ahli-ahli budaya semuanya begitu ya. Ya, oke. Begini. Tapi pada dasarnya matematika itu sifatnya adalah universal. Jadi matematika itu sebenarnya berlaku secara umum dimanapun begitu. Nah, masalah di Padang itu matematikanya adalah matematika keseimbangan, itu adalah local wisdom atau kebijakan yang ada di daerah itu di dalam memandang semua kehidupan harus dalam keadaan seimbang. Akan tetapi bagaimanapun matematikanya pastilah sama begitu. Karena dimanapun yang namanya seimbang itu kalau di matematika itu simbolnya sama dengan begitu ya. Nah, sama dengan itu adalah suatu keadaan menyeimbangkan keadaan kiri dengan keadaan kanan yang sama itu adalah seimbang. Nah, di dalam matematika ya memang semuanya harus kalau dikatakan sama ya memang harus sama begitu. Bukan kalau tidak sama dikatakan sama. Jadi kalau 2 tambah 3 sama dengan 5 ya memang antara 2 tambah 3 dengan 5 itu sama begitu. Sehingga kalau keseimbangan itu kita ikuti, ya itu akan membuat kehidupan itu akan menjadi lebih baik begitu. Dan bukan kalau tidak seimbang dikatakan seimbang begitu. Nah, sebenarnya salah satu apa yang kita dapatkan dari belajar matematika itu adalah suatu kejujuran. Jadi dengan belajar matematika kita akan berlatih jujur, mengatakan sesuatu yang sama adalah sama, mengatakan sesuatu yang benar adalah benar, dan tidak mengatakan seharusnya benar tapi dikatakan salah atau seharusnya salah tapi dikatakan benar begitu. Nah, tadi dari paparan beberapa bapak-bapak tadi cukup menarik. Ada konsep-konsep bilangan yang berlaku di daerah itu dan memang saya belum sempat mempelajarinya dan itu sangat menggelitik saya untuk suatu saat main ke Padang lagi begitu. Saya sangat tertarik tadi ada beberapa konsep-konsep bilangan itu kalau saya di Jawa begitu karena saya tinggal di Jawa gitu, ya saya tahu memang ada beberapa konsep-konsep bilangan yang berlaku di suatu daerah dan saya yakin masing-masing daerah itu memiliki kecerdasan matematika yang masing-masing masyarakat memiliki kecerdasan matematika yang itu dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu, begitu. Nah, tadi mengenai konsep-konsep bilangan kalau memang belum tergali oleh kami, yaitu mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk suatu saat saya mungkin main ke Padang lagi. Semoga nanti ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan membantu saya untuk menggali nilai-nilai matematis apa saja yang ada di masyarakat Minangkabau selama ini begitu. Pak Khairul Jasmi ada itu Bu, siap sedia nemenin Ibu tuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, Baik, terima kasih. Kan oleh Pak Deddy Nafis, ya saya beberapa waktu yang lalu juga sempat diberikan buku-buku oleh Pak Hermawan begitu. Walaupun saya tidak sempat membaca semuanya, tapi paling tidak ada konsep-konsep yang hampir semua mahasiswa waktu itu saya tanya, mereka mengatakan hal yang sama. Alam tak kambang jadi guru itu sudah menjadi konsep mereka dan ternyata generasi muda pun gitu ya, waktu itu yang saya tanya adalah mahasiswa-mahasiswa, mereka masih memahami konsep itu. Cuma mungkin selama mereka menjadi guru, ini saya mesti konteksnya ke pendidikan ya, karena saya mendidik calon guru gitu. Ya. Cuma mungkin selama mereka menjadi guru, mungkin konsep-konsep alam tak kambang jadi guru itu yang belum banyak mereka implementasikan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami, para pendidik calon guru-guru itu, bagaimana agar guru-guru benar-benar dapat menerapkan alam tak kambang jadi guru itu dalam implementasi pembelajaran yang Terima kasih Kak Deddy Nafis. Saya kira itu saja Pak Irwan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita minta tanggapan Bu Rozi.
dan sekaligus closing testimoni beliau. Silakan Bu. Baiklah Pak Irwan dan Bapak yang ya seperti tadi saya sebagai peneliti etnomatematika menjadi berpikir apa yang tepat kami tampilkan dari aspek matematika yang berkaitan dengan budaya seperti tadi kan. Memang dalam Minangkabau ini seperti yang saya rumuskan untuk rumah gadang itu tidak, kalau bertanya ke tukang tua memang ya sesuai lu aja patui lah nampak rancak sudah seperti itu ya. Tapi itu adalah sebuah formulasi yang seperti tadi tidak baku adanya karena menggunakan yang seperti tadi satuan-satuan tidak baku. Itu tukang-tukang itu berbeda, ukuran yang digunakan berbeda seperti itu. Jadi kalau yang etnomatematika yang kami pahami di sini dan seperti itu, bagaimana kita seorang matematikawan menerjemahkan, ya mungkin tidak bisa terjemahnya secara baku seperti itu ya, seperti yang ungkapan Bapak tadi tidak bisa baku seperti itu, tapi ada pendekatan atau estimasi yang matematikawan gunakan. Dan itu sangat tanggapan ataupun masukan dari bapak-bapak dan para ahli budaya di sini sangat berguna bagi saya untuk kedepannya. Kemudian ada tadi yang berpikir, mungkin saya juga membayangkan pasti yang berpikir kalau berbicara matematika dalam budaya pasti berpikirnya Sasuke ataupun Sagantang gitu ya. Itu bagian dari matematika. Atau perhitungan baa cara membagi, baa cara mangali nancape orang di pasar gitu ya. Orang di pasar ternyata lebih cepat mengalinya, melakukan operasi perkalian pembagian dan penambahan daripada anak-anak sekolah kita. Itu karena memang pola pengajaran yang mereka terima bagus adanya seperti itu ya. Jadi mengenai ukuran-ukuran atau perhitungan-perhitungan itu bagian dari matematika. Bagian dari seperti tadi bentuk-bentuk matematika juga, pola-pola, susunan itu matematika juga. Seperti kata Bu Endang tadi, sebenarnya ketika orang belajar matematika harapannya adalah dia mampu jujur, dia mampu berpikir logis dan sistematis. Seperti itu harapannya yang diharapkan dari pendidikan matematika. Dan saya sangat berterima kasih sekali mengenai masukannya dan akan disikapi lagi kajian-kajian etnomatematika dalam budaya Minang ini harus apa lagi atau bagaimana tepatnya. Nanti bahan-bahan atau komentar dari Bapak Ibu audiens sekalian di kolom chat juga saya baca, sangat membantu nanti untuk kedepannya bagaimana penelitian etnomatematika dan juga pembelajaran matematika. Pada hakikatnya adalah etnomatematika ini bagaimana pembelajaran itu dirasa bermakna oleh siswa karena apa yang mereka pelajari tidak ada di awang-awang saja. Karena kan cenderung orang takut matematika mempelajari yang tidak masuk akal atau bagaimana seperti itu ya kalau yang untuk tingkatan lebih tinggi gitu ya. Jadi bagaimana memang terasa bermakna matematika itu dengan menghubungkannya dengan konteks yang mereka lihat atau yang mereka hadapi. Dan etnomatematika nanti adalah bagaimana pada intinya adalah bagaimana budaya melalui pendidikan tetap terjaga. Itu saja. Kira-kira Pak Irwan terlebih dan kurangnya saya rasa banyak yang kurangnya dan saya mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Ibu Rozi dan Ibu Endang yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar tadi.
apa yang berlaku dan berlangsung di Minangkabau sebenarnya sebagaimana juga terjadi pada sejarah awal munculnya matematika di Yunani. Kita baca di buku Bertrand Russell sendiri sudah menjelaskan bahwa ada unsur metafisika yang mendorong kemudian lahirnya matematika dan kemudian bilang-bilangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi di Minangkabau perlu kemudian ketika sudah kita diskusi ini, ketika ada angka-angka, kemudian ada ketika metafisika logis yang sudah dilakukan dalam karya berpikir orang Minang, maka mungkinkah ini dikombinasikan kemudian sehingga karakter tersendiri dari kultur jenius yang ada di Minangkabau dalam berpikir matematika itu bisa kita konkretkan. Oleh karena itu memang ke depan kajian-kajian etnografi ini sangat penting kita kembangkan agar aspek-aspek kekhususan yang hidup dalam kebudayaan Minangkabau ini bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dalam rangka mempersiapkan basis kultural bagi generasi masa depan kita. Ibu-ibu, Bapak, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Sulistiawati MPD yang sudah bergabung pada malam ini. Terima kasih Ibu Endang. Kemudian kami yang banyak terima kasih. Iya Bu. Kemudian yang kedua kepada Ibu Dr. Rozi Fitriaza yang sudah menyampaikan kepada kita bersama. Pak. Itu kelebihan Fitriza. Oke. Fitriza. Terima kasih Ibu Rozi. Kemudian juga sama-sama Pak. Terima kasih. Kemudian juga kepada ibu-ibu bapak yang sudah menanggapi dan merasa tergelitik rasa keminangannya dan pemahaman keminangannya dengan diskusi kita pada malam ini, sehingga pada banyak yang berkomentar. Mudah-mudahan diskusi pada malam ini jadi momentum bagi kita untuk membangun kesadaran baru, memulai melihat Minangkabau dalam perspektif yang lebih luas dengan khazanah peradaban yang memang kita punya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana khazanah yang ada ini menjadi bagian dari sejarah masa depan generasi muda kita. Ibu-ibu, Bapak, acara ini didukung oleh Bakaba.co, kemudian Portal Bangsa Institute, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Kantor Hukum Sahati. Terima kasih atas atensi dan partisipasi kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam diskusi yang baru. Ibu-ibu, Bapak, inilah sumbangsi kita untuk bangsa kita demi negara kesatuan Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang. Mohon maaf kalau lebih dan kurang. Terima kasih. Terima kasih Bakaba.